Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membagikan bagaimana cara menjaga postur pada anak-anak cerebral palsy untuk menjaga agar jangan sampai terjadi skoliosis ya, atau terjadinya pembengkokan pada tulang belakang. Nah, biasanya untuk anak-anak cerebral palsy yang umur kurang dari 5 tahun itu cenderung kita lebih mudah untuk memberikan latihan di rumah. Tetapi ketika usianya sudah beranjak lebih besar, misalnya umur 11 tahun seperti Najah, maka setiap hari ketika Najah duduk itu kita harus menjaga terus posturnya, karena yang namanya cerebral palsy itu anak-anaknya cenderung tidak begitu menyadari kalau postur atau posisi duduknya itu kalau kita lihat kurang benar ya. Jadi kita harus tetap selalu mengingatkan. Misalnya untuk duduk di kursi roda itu cenderung anak CP itu akan duduknya mengarah kepada bagian otot mana yang lebih kaku. Nah, sehingga kita harus tetap posisikan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan berbagi tips bagaimana caranya agar tulang belakang ini tetap pada posisinya, alias dia tetap lurus, tidak terjadi pembengkokan. Nah, sekarang kita akan coba latihan ini di kursi tempat duduk saja ya, karena kita tidak ada matras, maka kita akan menggunakan peralatan seadanya. Tekan aja ya. Oke, ya, tekan aja, akan naik dulu ke atas. Terus pegang tangannya juga, terus naikin kakinya. Oke, terus ya, terus maju deh. Ya. Jadi posisinya seperti ini, duduknya harus tegak. Kita posisikan duduknya tegak. Ini tulang punggungnya harus kita berikan penekanan di bagian punggungnya. Ini sering-sering kita lakukan seperti ini. Nah, untuk menjaga tulang belakangnya tetap lurus, sekarang kita akan coba Najah posisi duduk bersila dulu. Yuk, angkat kaki sini. Ya, satu lagi. Nah, ini kita bantu ya, kalau memang belum bisa kita bantu. Nah, duduk seperti ini. Nah, ini kaki kita di sini. Nah, ini kita posisikan tegak seperti ini. Nah, ini harus sering kita lakukan. Kita harus mencari alas yang datar. Nah, kalau ini karena kita posisinya di sofa, itu pantatnya cenderung turun, jadi tidak begitu bagus. Tapi ini karena contoh latihannya, maka anak-anak diposisikan duduknya bersila, kemudian kita tarik ya, kita berikan di bagian tulang belakangnya yang menonjol di sini, kaki kita taruh di sini. Kemudian kita minta tegak, jadi tangannya di belakang posisi begini, kayak tegak kakak. Ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini bisa dilakukan sambil nonton TV, sambil mendengarkan murotal Al-Quran, misalnya kalau yang lagi menghafal, atau sambil murojaah Al-Quran sambil mendengar. Jadi kita bisa quality time bersama anak-anak kita dengan posisi seperti ini. Nah, oke, gimana ya tulang punggungnya? Terasa gimana? Nah, seperti ini. Oke, terus sekarang untuk menjaga pergerakan sendinya agar tidak terjadi pemendekan otot, ini kita angkat tangannya begitu. Posisi. Nah, sekali lagi ini tempat duduknya kurang nyaman ya, tinggi. Nah,
gerakan-gerakan seperti ini untuk anak-anak kondisi spastik itu manfaatnya besar sekali, karena dia tetap menjaga stretching atau untuk mengulur otot yang ada di sini. Lagi ya, tinggi sekali, tinggi sambil kita jaga seperti ini. Nah ini tinggi seperti ini, terus kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, ini lagi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan untuk anak-anak cerebral palsy, yang untuk yang spastik ya. Jadi kecenderungan, nah seperti ini. Jadi harus sering kita ingatkan supaya duduknya tegak, karena dia memiliki pengaturan otot perut yang kurang begitu bagus. Jadi otot perutnya ini lembek. Jadi harus sering latihan penguatan otot perut, kemudian positioning duduk tegak seperti ini. Latihan yang tadi itu sederhana sekali. Jadi itu Najah harus duduk tegak supaya postur Najah tetap terjaga setiap hari. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita harus biasakan memposisikan badannya tegak setiap hari. Ya, mungkin banyak orang di luar sana yang mengatakan, kenapa tuh namanya Najah suka mengganggu Najah kalau lagi duduk gitu, artinya Najah lagi asik gitu, kemudian dibenahi duduknya. Nah itu tadi, kita tidak ingin terjadi dislokasi pada persendian dan pada tulang punggungnya Najah, sehingga kita tetap harus posisikan dia duduknya tegak dengan tulang punggung yang lurus. Nah mungkin itu saja tips video dari kami bagaimana memposisikan anak supaya duduk tegak.